dunia itu sendiri hiya tadhaku bil khalqi. Hakikatnya dunia yang kamu kejar-kejar itu sebetulnya dunia itu ngeledek kamu kok, mentertawakan kamu dihina, dipermainkan, ditertawakan oleh dunia itu. Wa tukharibu uqulahum, dan juga bisa merusak akal mereka. Akal kamu dirusak oleh hal dunia. Ya. Wa tastahzi biha, dan akan menghinakan, diecek, dihinakan, direndahkan. Wa tadhaku mimman tatlubu minha, dan akan mentertawakan mereka yang mengejar-ngejar mencari dunia. Tertawa terbahak-bahak melihat orang yang merangkak-rangkak mencari dunia itu. Malam yuqassam lahu minha, bagi siapapun yang memang belum saatnya ya rezeki itu datang, mereka memaksa mengejar-ngejar ya dunia itu sendiri, mentertawakan kamu kok. Dasar goblok kamu, dasar bodoh kamu. Ya iya. Wa mimman yatlubu qismahu minha bighairi idzin minal haqqi azza wa jalla, dan juga dunia akan mentertawakan siapapun yang menuntut bagiannya ya tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Sekali lagi, selagi kamu masih memuliakan dunia, maka dunia akan mempermainkan kamu. Tetapi ketika dunia kau hinakan, dia menjerit, tolong manfaatkanlah aku, pakailah aku, gunakanlah aku. Makanya uang itu jangan ditaruh di kepala, jangan ditaruh di kantong dekat dengan jantungmu, ditaruh di belakang pantatmu ini. Di dompet, duduk ke sini di belakang pantat. Ya. Yang seperti itulah kira-kira. Ya qaumu, wahai umatku, in a'radtum an babiha, kalau engkau sudah berpaling dari pintu dunia, kalau kamu sudah menghindar, menjauhkan diri dari dunia ini, wa aqbaltum an babil haqqi, lalu kamu pulang menghadap kepada pintu Allah, kharajat wa tab'asukum, dunia baru keluar dan mencari kamu. Sampai sekarang sesungguhnya bukan kamu mencari harta, tetapi sebetulnya harta yang mencari kamu. Sebetulnya uang yang mencari kamu. Apa konsepnya? Tanyalah kepada uang, orang macam apa yang kau cari? Dia akan mengatakan uang itu akan mengatakan, orang yang kucari adalah orang yang punya inisiatif. Kalau kamu tidak punya inisiatif, nggak bakal uang mencari kamu. Karena kalaupun kamu dapatkan uang tanpa inisiatif, uang juga paham dia pasti akan disia-siakan saja dan akan dipakai berfoya-foya oleh kamu. Oke.
Kalau kurang yakin silakan tanya uangnya. Ya. Betul kata Buya Sakor begitu. Ya, uang akan mengatakan yes. Itu. Iya, utlubu minallahi azza wa jalla al-aqla. Mintalah kepada Allah supaya kamu dikasih kecerdasan, diberi logika yang sehat, yang cerdas. Jangan goblok-goblok seperti ini. Iya, minta. Idza aqbalatid dunya ala awliya illahi azza wa jalla qalu laha muri ghairi. Ketika dunia datang menghadap kepada kekasih-kekasih Allah, maka kekasih Allah akan mengatakan kepada dunia, pergilah dari sini, cari selain aku sana. Ya. Aku sudah tidak lagi membutuhkan kamu. Dan dunia itu pun akan menangis menjerit, tolong Pak Kiai, pakailah aku, manfaatkan aku. Itu. Iya. Muri ghairina nahnu, selain kami. Qad araftuki, kata kekasih Allah, aku sudah kenal siapa kamu sebetulnya. Kata Allah, dunia datang menghadap, kata waliullah, pergilah kau dari sini, cari orang lain sajalah, karena aku sudah kenal siapa kamu sebenarnya. Oke. Iya. Qad ra'ainaki, aku telah melihat kamu. Qad arafnaki, qad ra'ainaki. La tujarribina, jangan mencoba-coba kepada kami. Jangan banyak ulah. Jangan suka mencoba-coba kami. Qad arafna makhbaraki, la tatabahraji alaina. Aku telah mengenal dari mana sumbermu itu. Janganlah engkau bersikap congkak kepada kami. Fa inna dinaraki, dinarmu itu muhassanun, memang kemilau kelihatannya. Zinatuki, perhiasanmu, ala sanamin mujawwafin min khashabin la ruha fihi. Perhiasanmu adalah berhala kosong terbuat dari kayu yang tidak bernyawa. Artinya engkau hanya omong kosong saja, tidak punya kemampuan apa-apa. Anta zahirun bila makna. Tadi mu'annas, sekarang muzakkar, gimana lagi? Oke. Engkau hanya penampilan lahir saja, tanpa batin. Mandorun bila makhbaril mangdari wal mukhbari lil akhirah. Hanya penampilan yang tanpa kabar beritanya yang bisa dilihat, dan tidak ada juga kepastian untuk di akhirat. Lamma zaharat uyubid dunya 'indal qaumi, andaikan saja
keburukan-keburukan dunia itu bisa dilihat oleh orang indal qaum, ketika mereka sudah melihat cacatnya dunia ini, harabu minha, pasti mereka akan melarikan diri. Saya sebentar dulu, terus pernah saya ceritakan Nabi Musa ketika dipanggil Tuhan di atas gunung Tursina untuk suatu wawancara. Di gunung mana? Tursina. Wa kallamallahu Musa, katakan itu Nabi Musa dipanggil untuk suatu wawancara. Iya, wawancara itu gimana? Antara lain yang ditanyakan oleh Allah, matilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Ya kan? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha, lemparkan, fa idza hiya hayyatun, jadi ular. Awalla mudra Musa lari, qala la takhaf khudha, jangan takut, ambil lagi. Inna sanu'iduha siratahal ula. Itu kan satu gambaran abstrak ya tentang pemahaman Al-Quran. Artinya dunia yang kamu bangga-banggakan, yang banyak manfaatnya, bisa buat tertekan, bisa buat menggembala kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak keperluan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, iya kan? Begitu kamu lemparkan, apa yang terjadi? Ular itu bisa menggigit kamu. Iya, baru aman kalau ular harta itu seizin Allah, khudha, ambillah. Jadi harta pemberian Allah itu harta yang murni. Kalau harta yang kamu kejar-kejar itu ular semuanya. Inna sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan seperti sedia kala, baru bisa bermanfaat. Kalau harta yang kau dapatkan dengan cara potong kompas, dengan cara menghalalkan segala macam cara, apa yang terjadi? Tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan menghancurkan dirimu sendiri, memporak-porandakan keluargamu yang sedang di puncak kebahagiaan, tiba-tiba hangus semua. Terjadi enggak? Ingin mengalaminya? Jadi Al-Quran itu sendiri sebetulnya banyak makna tersimpan, ya, simbol-simbol, dan ini banyak yang tidak pernah tersentuh oleh orang. Kenapa? Karena mereka para mufassirin, para fuqaha menggali Al-Quran 14 abad lamanya, yang dicari hanya dua perkara, haram dan halal. Mutiara intannya tidak pernah digali, berserakan di lembaran-lembaran Al-Quran itu. Kalau saya mah ini gorek nih, gorek dari sampah-sampah mereka. Iya, ya kadang-kadang ada berlian sekarat gitu. Tahu sekarat?
Ya sampai terpaksa saya harus sekarat juga gitu. Untuk mencari berlian yang sekarat itu. Ya untung aja masih dapat sedikit pun. Ya. Ya. Wastauhasyu minhum, dan pasti mereka akan merasa gelisah dengan dunia itu. Wasta'nasu bis-sahara, dan mereka akan merasa damai tinggal di padang pasir. Wal barari, dan di lembah-lembah. Wal khurab, dan di atas puing-puing. Wal kuhuf, dan mereka lebih nyaman tinggal di guha-guha itu. Wal jinnu wal malaikatu as-saihina, al jinna wal malaikata as-saihina fil ard, dan dari jin dan setan, malaikat-malaikat yang berkeliaran di bumi ini. Ta'tihimul malaikatu wal jinnu ala suratin ghairi suwarihim, akan datang menghampiri mereka para malaikat jin ala suwari ghairi suwarihim, dengan bentuk yang bukan aslinya. Yadharuna lahum fi ba'dil aqad, kadang-kadang mereka menampakkan diri pada beberapa saat tertentu ala surati zuhad, berbentuk orang-orang zuhud, waruban, dan para pertapa-pertapa, biliha, dengan jenggot-jenggotnya yang panjang-panjang, wala suwaril wuhusi, dan berupa binatang-binatang. Yadharuna fi ayyi suratin aradu, mereka bisa tampil dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Ya, berupa ular, berupa anjing, berupa apa saja bisa. Wasuwaru 'indal malaikati wal jin, namanya penampakan atau bentuk yang dipakai oleh jin dan malaikat itu kasiyabin mu'allaqatin 'inda ahadikum fi baitihi, seperti baju-baju yang tergantung di atas kapstok di rumahmu itu. Yalbasu ayyaha sya'a, dia akan pakai baju yang mana saja. Dia punya jin tuh, setan tuh, malaikat tuh punya baju banyak. Yang mereka mau pakai jubah, mau pakai belangkon, mau pakai ikat, mau pakai setengah. Al-muridu sadiq fi iradatihi, ketika kita ada di pertapaan, ada orang datang bawa buah-buahan, ya bentuknya manusia atau bawa gitu. Sebetulnya yang datang adalah mereka juga, termasuk Nabi Zakaria sendiri juga terkagum-kagum ketika masuk ke dalam mihrab, di mana Maryam bertapa di situ. Di dalamnya segala macam kenikmatan ada. Sampai kaget, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu. Habis makan saya ingin makan rambutan dalam pikiran. Tiba-tiba ada orang datang bawa rambutan. Siapa itu? Ya orang. Manusia ya manusia. Udah yang macam-macam. Ya ada manusia kan itu. Dan jangan menjawab yang lain. Dia manusia sudah. Dari mana nggak tahu. Orang mana? Cenyaho. Manusia. Malaikat bukan manusianya, manusia aja. Siapa bilang malaikat? Ya bicara yang jujur dong.
fi bidayati amrihi yadiqu an ru'yatil khalqi. Nanti para petapa, para orang-orang yang lagi belajar benar itu, pada awalnya dia merasa sumpek ya, an ru'yatil khalqi, melihat wajah-wajah ini nyemengit semua, menjengkelkan ya, sesek nggak pas ngeliat wajah kamu nih. Saya juga pernah mengalami itu tuh. Saya pernah lihat muka orang senyum apa memuakkan itu. Ya tapi ini kan belum pernah saya ceritakan dari dulu, masih diceritakan. Masa rai-rai kedekap gitu. Enggak dong, muka-muka yang cuman ya gitulah perasaan itu. Ya menjengkelkan gitu. Wa ansimai kalimat minhum, mendengarkan ocehan-ocehan orang juga empat dah, sumpah gitu. Oh. Semua orang juga hanya bercerita, berkeluh kesah tentang kesusahannya aja kok. Kalau sedang enak mah nggak pernah cerita. Kalau nggak punya duit cerita, kalau punya duit iya. Iya. Wa an ru'yati dzarratin minad dunya, dan melihat apapun sebesar atom sekalipun dunia ini juga enggak senang. La yaqdiru an yara syai'an minal makhluqat, sudah enggak mampu lagi, sudah enggak ingin lagi melihat makhluk, sudah capek. Yakunu qalbuhu ta'ihan, hatinya berkelana kemana nggak tahu. Wa aqluhu ghaiban, dan akalnya udah hilang kemana dah. Wa basaruhu syakhisan, matanya sudah bolong ya, udah. La yazalu kadzalika, demikianlah berlangsung lamanya, hatta taqa'a yadur rahmati ala rasi qalbihi, sampai nanti datanglah tangan rahmat dari Allah memegang hatinya. Fayatihi sukun, baru merasakan damai dan tenang. La yazalu sakran, tetap dalam keadaan mabuk cinta. Hatta yastanshiqa raihatal qurb, baru dia bisa menghirup udara segar ya, udara kedekatan min rabbihi, dari Tuhannya. Baru dirasakan sumilir kesejukan, aroma kedekatan dengan Tuhannya azza wa jalla. Fahina idin yafiqu, barulah dia tersadar, jengkel nembe tangi maning ngelilir ya, nggak tahu ngelilir bahasa Indonesianya apa, siuman lah ya. Iya. Wa idza tamakkana fi tauhidihi wa ikhlasihi, dan nanti ketika dia sudah sampai pada tingkat kemapanan dalam mengesahkan Tuhan, wa ikhlasihi, dan dia sudah pada tingkat kemapanan dalam membangun loyalitasnya kepada Tuhan, wa ma'rifatihi bi rabbih, dan kema'rifatannya kepada Tuhannya azza wa jalla, wa ilmihi bihi, dan keilmuannya tentang Tuhannya, wa mahabbatihi lahu, dan cintanya kepada Tuhannya. Ja'ahus sabatu, baru dia mendapatkan pengokohan, baru dinobatkan, dikokohkan. Wattisa'ul khalqi, dan baru dia melihat betapa luasnya alam ini. Dia baru bisa melihat wajah-wajah yang cantik, bukan terbatas hanya wajah-wajah kunyuk seperti itu.
Kalau ada orang yang matanya sudah dikelotok oleh Allah, dikupas matanya, wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basarukal yauma hadid. Pandanganmu akan transparan dan transandental. Mungkin di ruang ini yang berwajah manusia mungkin tidak banyak, kebanyakan wajah-wajah kunyuk semua. Pada suatu hari saya sedang acara marhabanan lah dengan para ulama-ulama besar dengan jubah yang panjang-panjang, sorban 5 meter, ubat. Teman saya yang ada di samping itu tiba-tiba menitikkan air mata, menangis. Saya bertanya, apa gerangan? Dia bilang, semuanya wajah-wajah ular semuanya. Saya bilang, sembunyikan air matamu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Tutup mulutmu. Ya, wal yatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Simpan saja baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ini bukan dijual obral, ini adalah sangat konfidensial. Guys, paham? Iya. Nah, kalau orang yang banyak cerita-cerita begitu itu bohong tuh. Itu orang pura-pura pengen disebut wali. Bisa wali-wali daya, wali murid, wali nikah. Banyak wali itu, wali kota. Di dunia ini banyak wali ya, wali kota, wali kukun, wali murid, wali mujibir. Itulah. Ya'tihil quwwatu minallah azza wa jalla, dan Allah akan berikan dia satu power, kekuatan yang luar biasa. Malam ini nanti kita akan melakukan reprogramming supaya Allah berikan kekuatan di hatimu ini. Ya, nanti kita ikuti saya nanti baca begitu, dan nanti ada fotokopiannya. Ya, nanti ini dijual, harganya terserah kamu. Ya, nanti dikumpulkan sama Pak Edi dah, Pak Edi, uangnya Pak Edi. Kalau pengen cepat bangunan di situ untuk tempat kita ngaji biar jangan pengap begini, ya yang gede belinya 100.000, 200. Kalau pengen lambat-lambat, pengen sumpek begini ya dikit aja lah, 1.000. Dan saya tidak akan menikmati uang infak ini ya. Ya, itu apa yang kau nafkahkan adalah untuk kamu nikmati sendiri. Sebab kalau ngajinya nyaman, udaranya segar, akan lebih masuk daripada di ruang yang pengap seperti ini. Yang untung siapa nantinya? Ya udah. Jadi berapa mau bayar? 200 silahkan, 100. 5.000 boleh, 2.000 juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau yang 2.000 saya doakan mudah-mudahan rezekinya 2.000 aja. Iya, kalau yang berinya 1 juta saya doakan mudah-mudahan rezekinya berjuta-juta. Nih Pak Edi disimpan nih Pak Edi nanti ya. Nanti di Pak Edi mana?
nanti Pak Edi yang bangun nantinya tuh. Nanti bukan sekarang, nanti kita bacakan dulu ya nanti. Nanti kalian ikuti saya dengan mata terpejam nantinya nih. Iya, dan dengan menggenggam yang keras ikuti saya nanti. Ini itu. Oke. Reprogramming ini artinya bahwa selama ini otakmu yang sekarang ini sudah terprogram sejak kamu kecil, di luar keinginanmu, di luar kesadaranmu, dan sekarang tersimpan di dalam al-aqlul lawa'i, ya, sudah tersimpan di akal tidak sadar kamu. Kamu menjadi pengecut ya karena sejak kecil kamu disebut dasar pengecut kamu ini. Berapa kali kau dengarkan orang mengatakan kepadamu dasar pengecut? Sejak itu kamu jadi pengecut. Dan ketika kamu memecahkan piring dan ibu marah dasar goblok, sejak itu kamu jadi orang goblok. Sekarang kita rubah malam ini semuanya, biar jadi otak-otak yang cerdas semuanya. Ya, program. Ini namanya i'adatul barmajah, ya, program ulang. Kira-kira jadi makhluk-makhluk yang hebat. Ya, amin. Lanjut. Mana tadi itu? Wal quwwa min Allah azza wa jalla fayahmilu asqalahum min ghairi kulfatin. Kalau sudah mereka kokoh, punya kekuatan yang luar biasa, mereka itulah yang nanti akan mengangkat makhluk-makhluk ini yang terkapar seperti kamu ini. Mereka lah yang akan membantu kamu ini. Mereka lah yang akan menyelamatkan kamu ini. Ya, bukan nipu kamu, bukan, akan menyelamatkan kamu. Ya, makanya cari mursyid tuh hati-hati. Jangan fokus lihat kesaktiannya aja, bohong semuanya itu. Kamu cari mursyid ya, sulap-sulapan gimana lah. Iya. Ya, mudah-mudahan kalimat ini didengar oleh orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Ini kan YouTube, ini kan live langsung, dia dengarkan gitu. Hati-hati. Sudah cukup yang sudah-sudahlah. Ya. Min ghairi kulfatin, tanpa merasakan beban, mereka mampu mengangkat kamu semua. Yaqrubu minhum, mereka yang akan mendekati kamu. Bukan kamu mencari, mereka yang mencari kamu. Para auliyaillah itu mencari kamu, mencari bibit-bibit unggul, mencari orang-orang yang punya potensi. Bukan kamu mencari mereka. Siapapun antara kamu yang punya bakat, punya potensi akan dicari dan akan dibina. Dan pasti mereka tidak akan pernah minta imbalan apapun dari kamu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah. Upahku yang bayar Allah semuanya itu. Wa yatlubuhum, dan mereka akan mencari, mereka yang mendekat, mencari. Wa yakunu kullu syughlihi fi maslahatihim, dan nanti segala perhatiannya, segala tujuannya semata-mata hanya untuk kemaslahatan kamu ini. Wahwa la yastaghilu an rabbih azza wa jalla tarfata ainin. Mereka orang yang tidak pernah lengah dari pandangan Allah sekejap pun.
Al-mutazahidul muhtadi fi zuhdihi, orang-orang yang berzuhud dan mendapat hidayah dalam kezuhudannya, yahrubu minal khalqi, dia akan melarikan diri dari makhluk, dari orang lain. Titik tadi, ini kalimat baru lagi. Ini sebetulnya ini alinea baru ya, tapi ini bukunya begini gimana? Sudah. Jadi ya kalau saya ada waktu bisa saya perbaiki nih. Kalau ada waktu, cuman kan nggak ada waktunya. Artinya ditulis kembali, formatnya yang benar, paragrafnya benar kan gitu, titik komanya lagi. Tapi kan perlu waktu. Buku ini bagus, cuman ya tulisannya yang nggak bagus. Ya. Jadi gimana? Bahasanya harus pinter. Yang bacanya kan sangat pinter. Ya kalau nggak pinter ya nggak bisa baca. Iya, karena ini malang melintang semuanya. Jadi gimana? Ya dipantes-pantes sendiri aja lah gitu caranya. Wazahidul kamilu, tetapi orang yang zuhud yang sudah sempurna. Kalau orang berzuhud masih dalam perjalanan kezuhudannya, dia masih menghindar dari manusia yang lain. Tetapi kalau sudah sempurna kezuhudannya, la yubali minhum, mereka tidak mempedulikan adanya manusia yang lain. Udah diabaikan aja. Tidak lari, tidak, diabaikan aja. La yahrabu minhum, tidak melarikan diri mereka. Orang zuhudnya sudah sempurna. Bal yatlubuhum, bahkan mereka mencari orang. Nah, itu dia. Dia yasiru arifan lillahi azza wa jalla, karena orang zuhudnya yang sudah sempurna itu orang yang sudah kenal Allah. Wa man arafa Allah, siapapun, ya jangan barang siapa ya, nanti barang sungai nantinya. Barang siapapun yang telah mengenal Allah, la yahrubu min syai'in, dia tidak akan melarikan diri dari apapun. Semuanya dihadapi. Wala yakhafu min syai'in siwahu, dan tidak pernah takut kepada apapun selain Allah. Al-mubtadi, tapi kalau orang yang baru belajar seperti kita ini, baru belajar seperti kita ini, yahrubu minal fasiqi wal usat wal muntahi yatlubuhum. Orang yang baru pertama kali belajar akan melarikan diri dari orang-orang fasik, orang jahat, wal usat, dan para pendosa-pendosa, wal muntahi, tapi kalau sudah final, yatlubuhum, mereka akan mencari manusia untuk dibina, bukan dibinasakan, dibina, ngadakannya. Kaifa la yatlubuhum, bagaimana mereka tidak mencari manusia? Wa kullu dawaihim indahu, padahal obatnya ada di tangannya. Dia akan mencari orang yang sakit untuk membagikan obat itu. Yang batuk dikasih obat batuk, yang mencret dikasih obat mencret. Walihada qala ba'duhum rahmatullah alaihi, oleh karena itulah maka ada orang yang mengatakan, la yadhaku fi wajhil fasiqi illa al-arifun, tidak ada orang yang bisa tertawa di hadapan orang jahat kecuali orang yang sudah arif billah. Orang arif billah sudah tidak mungkin akan terpengaruh sekalipun dia berhadapan di samping orang jahat.
tidak akan terpengaruh. Dia bisa tertawa. Man kamulat ma'rifatuhu lillah, siapapun yang sudah sempurna kema'rifatannya azza wa jalla, sara dalan alaihi, akan menjadi guide, akan menjadi juru selamat alaihi pada Allah. Yasiru syabakatan yastaudu bihal khalqa, dia akan menjadi jaring yang ranjau yang akan menjaring mereka. Dia akan memperbaiki moralitas bangsa ini, yang akan meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Min bahri dunia, dari lautan dunia ini akan dijaring semuanya. Yatil quwwata hatta yahzimu iblis wa jundahu, dia diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan iblis dan tentara-tentaranya. Ya'khudul khalqa bi aidihim, akan dapat mengangkut makhluk ini dengan tangan mereka. Ya man i'tazala bizudihi, wahai orang yang beruzlah dengan zuhudnya. Uzlah ya, khalwat di hutan sana. Ma'ajahlihi, tetapi masih bodoh. Uzlah tapi dalam keadaan dungu. Taqaddam wasma, mari sini, dengarkan baik-baik wahai sayangku, dengar sini ya, nih dengerin. Ma aqulu bizdihadil ardi, apa yang akan kau katakan tentang kezuhudan bumi ini. Taqaddamu, sini maju. Kharibu sawami'akum, runtuhkan saja sinagog-sinagogmu itu. Ya, bakar saja tempat-tempat pertapaanmu itu. Wahai orang yang uzlah dalam keadaan dungu seperti itu. Waqrabu minni, lebih baik sini, dekatilah aku. Qad qa'adtum fi khalwatikum min ghairi aslin, kamu telah duduk dalam khalwatmu min ghairi aslin, tanpa dasar pengetahuan. Ma waqa'tum bi syai'in, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Taqaddamu, sini maju. Walqitu thimarul hikami, sini ambillah buah hikmah ini. Rahimakumullah. Ma uridu maji'akum li, bal uriduhu lakum, aku tidak ingin kamu datang kepadamu, tetapi aku ingin, ya, yang inginkan bukan untuk engkau memberi sesuatu, tapi ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Kesini bukan untuk minta kepadamu, kesini aku akan memberi sesuatu kepadamu. Ya gitu. Tekaya serok beliau wis kita mau datang silakan, kau udah nggak apa-apa. Dan saya mengundang orang pasti tidak membawa pentungan, pasti mereka lari. Ya kan? Aku mengundang kamu seperti dalam satu hajatan. Aku sudah masak segala-galanya dengan masakan yang sedap-sedap. Ayo datang ke sini, kan gitu. Kalau saya bawa pentungan ya bubar malah.
Jadi orang itu kalau ngundang pasti menyiapkan makanan yang lezat kan. Kalau bawa pentungan ngusir orang. Ya itu ngusir orang namanya. Maka dia tidak layak kalau berdakwah itu bawa pentungan. Bawa hidangan dong. Bawa beras, bawa indomie, bawa duit, bawa obat-obatan kan gitu. Bawa beasiswa kan gitu. Kamu percaya nggak ada orang bawa pentungan mau kemana Pak? Mau ngundang orang katanya. Ya nggak mungkin dong. Mau ngusir orang dia. Udah jangan diterangin. Jangan diurai udah. Jangan dijelaskan ya. Jangan dikomentari. Ya gulam, wahai anakku, sayangku, denger ini. Tahtaju tad'abu. Sejak kapan engkau lelah? Sejak kamu berkeinginan. Begitu kamu punya keinginan, sejak itu kamu harus capek. Kamu bekerja keras sampai lelah. Kenapa? Karena kamu punya keinginan. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kelelahanmu. Dan akhirnya yang paling nyaman siapa? Orang yang hidup ini sudah tidak punya keinginan apa-apa. Hatta tata'allam sunnah. Silakan kamu berkeinginan, tapi kamu harus belajar dulu tekniknya. Manajemen bagaimana memanage keinginan. Kalau tidak dimanage maka akan melelahkan kamu. Iya, mengelola keinginan tuh memerlukan skill. Gitu. Hatta tata'allam as-sun'ata tabni wa tanqad alf marrah. Seringkali kamu membangun sesuatu, tapi apa yang kamu bangun kemudian runtuh. Dan ini terjadi beribu-ribu kali, berulang kali. Tabni wa tanqad alf marrah hatta tuhsina, sampai kamu mendapatkan skill. Tabni ma la yanqad, baru kamu bisa membangun sesuatu dan tidak akan runtuh. Banyak orang bisa membangun kerajaan bisnisnya, sekonyong-konyong runtuh menjadi orang melarat lagi. Betul. Ya. Idza afnaita fil bina wan naqd, kalau kamu sudah fana, sudah tiada, sudah tidak ada lagi urusan dengan membangun sesuatu, meruntuhkan sesuatu,
Artinya kamu sudah tidak lagi punya keinginan apapun. Yang kau inginkan apa saja yang menjadi keinginan Allah, dan kamu sudah tidak punya keinginan apapun. Bana lakal haqqu azza wa jalla binaan la yanqaddu. Baru nanti Allah akan membangun sesuatu buat kamu dengan bangunan kokoh dan tidak akan pernah runtuh lagi. Itu. Paham? Ngangseg ya. Ya, ngangseg. Ngerti ngangseg? Penat, melelahkan sekali. Dan kamu seringkali membangun jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Berapa kali kamu Taryono jatuh bangun? Berulang-ulang. Nggak bosan-bosan juga. Non, ya itu lah. Dan setiap orang menghadapi kegagalan hanya dua kemungkinannya. Ada kalanya berputus asa, sejak itu sudah tidak lagi ingin membangun, dan bisa juga semakin menambah semangat untuk mencoba lagi. Dan orang itu akan mengatakan bahwa ini bukan kegagalan, tidak lain hanyalah keberhasilan yang tertunda. Dan ini adalah respon daripada kegagalan. Itu bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana setelan yang ada di otakmu itu. Makanya perlu disetel. Otakmu sekarang itu disetel oleh bapakmu, disetel oleh ibumu, disetel oleh gurumu, oleh teman-temanmu, oleh masyarakatmu, oleh pemerintahmu, oleh atasanmu. Dan sekarang kamu merasa goblok, merasa lemah, karena itu sudah masuk sugesti-sugesti dari orang lain. Berapa kali kamu dibilang goblok? Sok hitung sekarang. Itulah sebabnya kamu merasa goblok. Berapa kali kamu ditolol-tolol orang sejak kecil. Itulah akhirnya menjadi setempel permanen di dalam otakmu. Sekarang kamu meyakini, ya saya ini tolol. Ya, sehingga kamu tidak mampu untuk bangkit dan tidak punya keberanian untuk melangkah. Semuanya menjadi gamang dan ragu-ragu, dan semuanya menjadi bimbang, dan kamu dalam keadaan galau. Ya. Semua persoalan kelihatannya besar, dan kamu keburu mengatakan itu bukan tugasku, dan aku tidak akan mampu. Ini, ya, jadi di frame seperti itu. Iya, salah siapa? Tidak ada yang salah. Ya, tetapi kondisi yang membuat kamu seperti itu. Malah kadang-kadang latar belakang pendidikan rumah tangga seringkali ada orang yang berpendidikan tinggi, dia menguasai ilmu pedagogi, menguasai psikologi, dia mendidiknya betul, tapi masyarakatnya yang goblok menyalahkan. Nah, lucu juga nih. Anak tuh jangan disanjung-sanjung terus, nantinya kena penyakit ain. Pernah dengar nggak? Segimana lah? Semuanya salah. Ketika sedang acara makan, engkau
petek belek mah kari-karian sing dawuk dingin. Artinya anak-anak makanya nanti belakangan. Ini orang-orang tua dulu acara makan itu dipisah anak-anak dengan orang tua, betul nggak? Tetapi ketika tidur kayak pindang dalam ruangan, satu ruangan bersama-sama. Apakah itu tidak terbalik? Malah justru kalau makan bersama, kalau tidur dipisah-pisah. Ini banyak sekali paradigma yang keliru selama ini. Menjaga kesehatan bayi, anak baru lahir dikasih makan kerokan gedang, dipaksa lagi, dijejelin pakai tangan tuh, tek sampai meletus perutnya itu. Ya, bayi lahir itu 3 hari nggak perlu makan kok, masih penuh perutnya itu, nggak paham. Ya kenapa? Ya kebodohan kamu sendiri. Dan yang lucunya sudah bodoh ngerasanya pintar. Iya. Guyon. Aja hati-hati nang aja guyon. Ya, itu yang terjadi adalah seperti itu. Iya, nyusuin anak dengan tiduran. Ya kesedak di hidungnya kan gimana lagi? Nyusuin bayi itu didudukin. Kalau belum sendawa, belum gitu tuh, jangan dulu tidurin. Kan ada aturannya, ada ilmunya. Kamu kenapa nggak belajar? Karena selama ini kamu merasa sudah pintar. Gitu. Nabi Isa mengatakan penyakit apapun seizin Allah bisa kusembuhkan. Yang paling sulit penyakit goblok. Menyembuhkannya bertahun-tahun baru pintar. Ya ini, tetapi sekalipun demikian kamu jangan sekali-kali merasa menjadi korban. Oke? Ya, terima sajalah, itulah nasibku. Masih ada peluang untuk memperbaiki diri itu. Ya, jangan sekali-kali. Ya, jadi untuk menanamkan kepercayaan diri, self confidence, itu juga perlu ada upaya yang sungguh-sungguh dari dalam dirimu sendiri. Dan jangan berharap ada orang lain akan menolong kamu, karena orang lain juga sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin ada orang lain yang merasa diuntungkan dengan kebodohanmu itu dan mengharapkan kamu selamanya bodoh. Ya. Bahkan perang psikologi atau disebut dengan cyber dengan gencarnya mematahkan semangat kamu untuk hidup ini melalui propaganda mereka, melalui hiburan, melalui entertainment, melalui sulap-sulapan, melalui warta berita, melalui segala. Itu semuanya didesain untuk melumpuhkan semangatmu dan kamu itu tidak sadar semuanya. Ya. Itulah kira-kira. Jadi saya mau nanya dulu, pengen bangkit nggak? Apa? Apa dia? Iya. Kita bisa mulai untuk salah programming. Pejamkan matamu, kepalkan kedua tanganmu yang kencang dan ikuti saya.
2 kali dibacanya. Pertama dibaca setelah saya, dan yang kedua kali kamu baca bersama saya. Pertama kamu baca bersama saya, yang kedua kamu baca bersama saya. Paham nggak? Santri online bisa ikut ya? Siapa? Santri online bisa ikut. Oh bisa, boleh. Santri online juga bisa ikut. Silakan para pemirsa yang jarak jauh ya, mengikuti reprogramming ini. Yuk kita pejamkan mata, kepalakan tangan, dan ikuti saya bersama-sama 2 kali. Aku tampil gagah perkasa, kapanpun dan dimanapun. Aku tampil gagah perkasa, kapanpun dan dimanapun. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Aku punya kelebihan yang luar biasa, lahir dan batin. Aku punya kelebihan yang luar biasa, lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri tanpa batas. Aku percaya terhadap diriku sendiri tanpa batas. Aku perkasa. Aku punya potensi yang luar biasa, lahir dan batin. Aku perkasa. Aku punya potensi yang luar biasa, lahir dan batin. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif dari dalam diriku. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif dari dalam diriku. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Sekarang aku sedang berada di puncak kebahagiaan. Aku sekarang sedang berada di puncak kebahagiaan. Aku mampu menggapai apapun yang indah ke dalam diriku. Aku mampu menggapai apapun yang indah ke dalam diriku. Aku sekarang bahagia dalam kesehatan yang sempurna. Aku sekarang bahagia dan dalam kesehatan yang sempurna. Aku mencintai diriku apa adanya. Aku mencintai diriku apa adanya. Aku bebas dan merdeka memiliki diriku sendiri. Aku bahagia
apapun yang telah kucapai. Aku bahagia apapun yang telah kucapai. Aku mencintai. Aku mencintai tubuhku dan pikiranku apa adanya. Aku mencintai tubuhku dan pikiranku apa adanya. Aku dapat merasakan keindahan yang sesungguhnya dalam diriku sendiri. Aku dapat merasakan keindahan yang sesungguhnya dalam diriku sendiri. Aku memiliki bentuk fisik yang indah, otak yang cerdas, dan semangat yang membara. Aku memiliki bentuk fisik yang indah, otak yang cerdas, dan semangat yang membara. Aku mencintai sosok yang ada di dalam cerminku. Ternyata aku lebih hebat dari apa yang kuduga. Ternyata aku lebih hebat dari apa yang kuduga. Aku semakin potensi, aku yakini potensi yang ada di dalam diriku 100%. Aku yakini potensi yang ada di dalam diriku 100%. Aku mampu memikul segala beban hidupku sendiri. Aku mampu memikul segala beban hidupku sendiri. Aku sendiri yang memutuskan untuk diriku sendiri. Aku sendiri yang memutuskan untuk diriku sendiri. Hatiku dan pikiranku dipenuhi cinta dan kasih sayang. Hatiku dan pikiranku dipenuhi cinta dan cinta kasih sayang. Aku mampu mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita yang luhur. Aku mampu mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita yang luhur. Aku mencintai segala kebaikan dan kebajikan. Aku mampu mengekspresikan segala pikiranku. Aku mampu menguasai diriku sendiri. Aku mampu menguasai diriku sendiri. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Aku sempurna, tidak kurang sedikit pun. Aku sempurna, tidak kurang sedikit pun. Apa yang kuinginkan ada dalam genggamanku. Aku baik hati. Aku baik hati. Aku bangga dengan apapun yang aku miliki. Aku bangga dengan apapun yang aku miliki. Aku punya kepribadian yang disukai oleh siapapun. Aku punya kepribadian yang disukai oleh siapapun. Aku tampil gagah perkasa kapanpun dan dimanapun. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku
Aku percaya terhadap diriku sendiri dalam menghadapi segala persoalan apapun. Aku punya kelebihan. Yang luar biasa lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri tanpa batas. Aku percaya aku punya potensi yang luar biasa lahir dan batin. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif dari dalam diriku. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Aku sekarang sedang berada di puncak kebahagiaan. Aku mampu menggapai apapun yang indah ke dalam diriku. Terima kasih. Buka mata lagi. Udah yakin? Ini nanti dibeli ya. Nanti ini semua ini tentu kamu menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Ya. Dulu mungkin kamu punya persoalan pernah ditolak cintanya. Dikatakan kamu tidak level, ya, dan sampai kamu dilemparkan keluar rumah. Jangan kecil hati, bangkit lagi. Oke, ini mungkin ada kekurangan pada diriku. Katakan kepada calon mertuamu, kapan-kapan aku datang lagi dengan pakai rompi, pakai dasi, pakai jas, bawa S600, dan aku akan datang lagi. Ya dong, jangan pernah katakan. Di sini ada kalimatnya yang cocok untuk kita. Kalau kamu melamar testing CPNS, lalu kamu gagal, hatimu mengkeriput. Di sini ada statement yang kamu baca berulang-ulang. Baca ini semuanya. Kalau kamu sedang sakit, kalau kamu merasa ada cacat di fisikmu yang mungkin orang tidak suka, katakan kalimatnya, aku sempurna. Paham? Katakan ini, sugesti dirimu sendiri setiap hari, sambil sikat gigi, sambil nyukur jenggot, bangun tidur, akan tidur, sambil makan, selama 21 hari. Setelah itu laporan kepada saya. Terima kasih. Ini kalian ini perlu ditolong sesungguhnya. Ini minder warna komplek, ini mah kecil hati ngapain? Jadi gini, kalau kamu ngelamar ditolak, nggak ada persoalan. Masih kayak wong belian ke derga. Masih banyak orang melahirkan, gitu dong. Di dunia tidak kamu sendiri. Iya. Katakan aku gagah perkasa, gitu. Lalu siapa yang menolong dirimu kalau bukan dirimu sendiri? Allah mengatakan wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak membuat kamu kecil kok, kamu sendiri yang merasa kecil. Dan semuanya ini adalah terinspirasi dari firman-firman Tuhan, dari sabda-sabda Rasulnya yang sesungguhnya banyak dibaca oleh orang, tapi tidak pernah digali semuanya. Sekarang yang digali hanya 2 perkara, yaitu dan di penghujungnya karena 2 hal itulah kita saling bertengkar satu dengan yang lain. Ini juga saya kecewa bukan main. Kenapa sih? Ada yang bertanya?
Bagaimana? Salurkan goyang. Oh ya enggak dong, gimana lagi? Anda punya pengaruh enggak? Orangnya yang mampu memberikan sugesti, gimana lagi? Sekalipun bapak, belum tentu dia bisa mensugesti anaknya. Karena banyak orang tua yang tidak dihormati oleh anaknya. Betul nggak? Malah banyak anak-anak yang benci sama bapaknya. Ya. Naon eta? Oh, petir. Jangan takut sama petir. Tidak akan dapat menyambarmu kecuali seizin Allah. Baru ngomong. Ya iya. Jadi nanti di penghujungnya mah bahwa kamu boleh baca banyak buku, boleh baca buku sebanyak-banyaknya, tapi apakah itu semuanya kamu mengerti? Apakah kamu sadari? Apakah kamu yakini? Apakah kamu implementasikan dalam kehidupanmu? Berbeda-beda. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang jajal-jajal, ada yang memata-matai, ada yang sok kepengen tahu, ada yang mengorek-ngorek kesalahannya, ya itu. Jadi ya artinya bahwa kita harus bisa beginilah. Sekali lagi, jangan berharap kamu dapat bisa menyenangkan semua orang, karena itu tidak alami. Yang alami itu dalam hidup selalu ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang bantu, ada yang nipu. Ada yang mengangkat, ada yang menjebloskan. Ya, semua yang terjadi itu harus kamu kemas dengan baik. Jangan asal simpan saja. Yang kira-kira bermanfaat silakan disimpan. Yang kira-kira tidak bermanfaat ya jangan di kertas yang berserakan itu kamu kok seleksi. Oh ini masih ada manfaatnya, disimpan. Yang manfaatnya lepaskan semua, dibakar aja di luar, ngapain? Ya kan gitu. Nah yang bermanfaat pun nanti ada yang kadaluarsa, ya sudah lewat gitu. Artinya kamu punya surat kwitansi piutang, orangnya sudah bayar, ngapain disimpan? Udah buang. Nah, semakin banyak engkau menyimpan kenangan itu akan menjadi beban psikologis dan itu akan semakin membengkak emosimu itu. Betul enggak? Dan akhirnya kalau emosinya membengkak, maka akalmu akan menjadi kerjil atau menjadi off, kelenger. Akhirnya emosi meledak-ledak, hanya sedikit kesenggol saja bisa menimbulkan perkelahian bahkan sampai pembunuhan. Kan gila. Hanya karena anakmu memecahkan piring saja kok dipukuli sampai bonyok, segimana gitu. Dan saya melihat sendiri seperti ini, orang temperamen seperti itu. Nanti kalau sudah begitu kan sudah penyakit namanya. Tetapi yang bersangkutan tidak merasa sakit kok. Dikasih tahu marah, dibilangnya jangan menggurui saya. Ya sudah. Ya, saya mengalami pahit getir membimbing orang itu. Boro-boro berterima kasih, malah saya dicaci maki. Terus gimana? Saya kapok enggak? Enggak. Kenapa tidak kapok? Ya karena aku ini sedang bekerja untuk majikanku.
Ya urusannya yang menilai majikanku. Kamu mau marah-marahlah, mau memuja-mujalah, nggak ada urusan kok. Dan kalaupun kau berterima kasih kepadaku, tolong itu salah alamat. Jangan berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada majikanku. Karena aku disuruh oleh majikanku. Selesai. Paham? Oh iya itu makanya. Ini satu kiat. Kiat yang kedua, ketika kamu jangan goncang dicaci maki orang, misalnya orang. Begini aja, kamu ini bikinannya siapa? Jadi kalau orang mencaci maki kamu, mencaci maki siapa? Kalau orang menyanjung kamu, menyanjung siapa? Udah selesai. Kenapa harus marah? Iya goblok. Tapi kalau saya mengatakan goblok, ini guyon. Saya yakin nggak bakal masuk dalam otakmu. Kalau goblok ya saya kan ngomongnya juga sambil pelan-pelan berketawa. Tapi kalau ibumu kan gobloknya temenan, bola sebutnya goblok. Beda. Kalau saya goblok lu kan guyonan. Dan itu. Dan tidak bisa dihindari, orang yang punya cacat fisik selalu ada rasa minder, kecil hati, beliwani, ya kan? Itu kita perangi dengan self suggestion ini, ya sugesti yang negatif, yang positif seperti ini diulang-ulang. Lihat kaca, ya, lihat wajahmu, ya, aku mencintaimu, wahai makhluk yang ada di dalam cerminku, ya dong. Begitu. Ya, sebab bagaimanapun juga begitu pula sebaliknya. Apa yang kamu katakan kepada orang lain itu tidak seluruhnya masuk ke orang lain, akan berbalik sebagian besar kepada dirimu sendiri. Ya, prasangka burukmu, kecurigaanmu, kecemburuanmu, kemarahanmu itu memukul dirimu sendiri. Ya, ketika kamu mencurigai seseorang, membenci seseorang, sesungguhnya kebencian itu kamu yang menanggungnya. Orang yang kau benci dia nggak tahu kok, dia cuek aja. Kamunya yang menderita, memikul beban kebencian itu. Apakah kebencian tidak lebih banyak? Lebih dari 2 kintal beratnya. Sok ditimbang kalau percaya. Iya. Sehingga kamu ketika berjalan merasa tertitah-titah. Betul nggak? Napasmu terenggap-enggap. Jantungmu berdebar-debar. Kenapa kau siksa dirimu sendiri dengan kebencian itu? Ya. Ini mesti kita sadari. Ya, ketika kamu sudah mulai ada kegemaran bercerita tentang kekurangan-kekurangan orang lain, ketika engkau mulai gemar mengintai keburukan-keburukan orang lain, dan ketika engkau terlibat untuk menyebarkan hoax-hoax yang negatif itu, ketahuilah bahwa engkau sudah ada dalam wilayah yang berbahaya. Ya, ya, kamu sudah dalam keadaan rapuh yang menyebabkan kamu sudah tidak lagi punya sensitivitas untuk memahami kekuranganmu sendiri. Dan sejak itu kamu merasa kamulah orang yang paling ganteng sendiri, orang yang paling benar sendiri. Ketika kamu selalu membicarakan kebohongan orang lain, sejak itu kamu meyakini kamu menjadi orang yang paling jujur sendiri. Ya, percayalah begitu. Oleh karena itu ya, saya menganjurkan sebaiknya
daripada kamu itu metani kutu orang lain. Apa metani itu? Angkatan bahasa Indonesia metani. Nggak ada ya, mencari kutu itu metani. Daripada kamu mencari-cari aib orang lain, ya sebaiknya kamu mencari aibmu sendiri. Karena dibalik kamu mencari kekurangan-kekuranganmu, disitulah potensimu untuk meningkatkan kualitas hidupmu di masa yang akan datang. Karena peningkatan kualitasmu adalah jalannya satu, memperbaiki kesalahan-kesalahanmu. Kalau yang kamu korek-korek kesalahan orang lain, kamu lupa dengan kesalahanmu itu sendiri. Jadi kalau sudah begitu, waspadalah, kamu sudah berada dalam zona yang sangat berbahaya, ya, dalam area dangerous area, nah, area yang sangat berbahaya sekali, dan itu akan menghancurkan kepribadianmu sendiri. Ya. Begitu kamu yang tadinya baik-baik saja, keburukanmu, kesalahanmu, dosamu masih tertutup rapi. Siapa yang membongkar kejahatanmu? Kamu sendiri ketika kamu membongkar kejahatan orang lain. Dan nanti orang lain yang kau bongkar kejahatanmu akan dibongkar lagi. Dan sekarang, detik ini, minggu-minggu ini, di negeri kita ini saling bongkar-bongkaran kejahatan. Paham? Itulah makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man satara musliman satarallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, nanti di akhirat kejelekanmu akan ditutupi oleh Allah. Ya, dan bimbingan dari langit berulang-ulang, wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maita. Jangan suka selidiki, jangan suka mengorek-ngorek kejahatan orang. Jangan memperguncingkan temanmu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Masih kurang yakin juga. Sebetulnya banyak kajian-kajian psikologis agama yang ditawarkan kepada kita. Lagi-lagi tidak pernah tersentuh. Karena yang dikorek-korek hanya dua perkara, yaitu padahal Allah sudah memperingatkan, dua perkara itu nggak usah dicari-cari, nggak usah dikorek-korek, karena halal jelas, haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang sudah jelas ya dicari-cari, ngapain? Berarti kamu kurang kerjaan. Yang sudah jelas dicari-cari, yang tidak jelas tidak dicari. Jadi memang kamu tidak punya niatan untuk mencari, kan begitu aja. Hujan tak? Durung jam 1 gitu kayak. Iya. Begini, yang bisa mengukur begini, kenapa mencari kesalahan pribadi itu menjadi sulit? Apakah orang itu enggan mengoreksi dirinya sendiri, self correction atau introspeksi? Itu selalu mengalami banyak kegagalan. Karena sulit sekali. Introspeksi itu ada berbagai hambatan.
hambatan yang paling sulit adalah ketidakjujuranmu sendiri untuk mengakui kesalahanmu. Itulah makanya, jadi ternyata bertobat itu bukan masalah kecil. Karena bertobat kuncinya adalah engkau mengaku bersalah. Ya. Sekalipun kamu mengatakan astagfirullahaladzim 1000 kali, nol gede kalau kamu tidak mengakui kesalahanmu. Dan untuk mengaku salah sulit, karena kita itu tidak bisa jujur terhadap diri sendiri. Pertama, kesalahan prosedur. Ketika kamu memanage kesalahan, pertama kali kamu konsultasikan kesalahanmu itu dengan akalmu. Ternyata akalmu hanya memberikan advokasi untuk membenarkan dirimu sendiri. Jadi kepada siapa bertanyanya? Kepada hatimu. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hatimu tidak akan berbohong. Otakmu berbohong. Dan otakmu itu by order. Terserah ordernya. Otak mah disuruh jahat mau, disuruh baik mau. Betul nggak? Kalau hatimu menyuruh, wahai otakku, coba diproses bagaimana caranya saya mau mencuri motor yang ada diparkir di depan mall itu. Otakmu akan memproses, dia mau by order. Kata otaknya, jangan sekarang bong, ini sekarang udah jam 11, sebentar lagi yang punya motor keluar, jadi besok saja. Iya, motor apa yang bagus namanya tuh? Nmax. Bukan itu, bukan orang Ninja. Yalah, gitu. Ntar besok aja. Iya. Besok bawa motor 2, teman 2. Ya. Yang satu bawa handphone mengawasi yang punya motor gerak-geriknya. Yang satu tunggu di jalan dalam keadaan motornya off, barangkali orang menjerit kamu bisa lari. Dan bikin kunci T-nya pakai bekel yang ukuran 18 cm T. Kira-kira sekali patah, jangan 2 kali, krak langsung kena. Ya, akalmu cerdas, memberikan advice saran yang jitu, ya kan? Tapi kalau keputusan hatimu jangan mencuri, sebaiknya beli saja. Iya, kalau sudah beli, akalmu akan memberikan berapa kuesioner. Motor yang kau beli, apakah baru, apakah second hand? Gitu. Harganya kira-kira berapa? 15 juta, 25 juta, 30 juta. Cash atau kredit? Banyak menu kuesioner itu yang ditawarkan oleh akalmu. Di situ engkau akan memilih. Betul enggak? Ini proses dialog antara hati dan akal itu 4 jalur. Ada jalur namanya gelombang tekan. Ya. Ya. Ada gelombang biologi, ada gelombang elektromagnetik dan sebagainya. 4 jalur. Begitu sibuknya berkomunikasi. Dan kamu tidak sadar itu semuanya. Ya. Gelombang tekan, gelombang biomekanik, gelombang elektromagnetik itu semuanya saling. Kalau kita Jakarta hanya 1 jalur, 2 kita mah, jalan tol sama bypass. Tapi antara otak dan hatimu ada 4 jalan tol. Iya, berkomunikasi. Sadar nggak?
Itulah kira-kira. Jadi bagaimana kamu bisa paham? Jadi ujungnya mah semua orang ingin bahagia, tapi tidak tahu bagaimana caranya jalan menuju kebahagiaan itu. Iya. Terlalu banyak orang yang salah jalan, salah pilih, atau tersesat bilanya benar di tengah perjalanan dirampok oleh setan. Ya, awalnya titik tolaknya benar, niatnya benar, jalannya benar, lengah sebentar dirampok oleh setan, diputarkan akhirnya. Dikiranya sudah sampai, ternyata begitu menoleh ke belakang, pohon asemnya masih di belakang. Artinya berjalan di, gue kira udah nyampe, ternyata masih di tempat. Banyak ya, digeser ke tempat yang lain. Awalnya ikhlas, jujur, bener terus, tapi karena dia lainnya kan take for granted, makanya jangan take for granted. Niatmu yang ikhlas itu dikawal dari langkah awal sampai engkau mencapai tujuan, dikawal semua. Saya sering bercerita, malam ini ingin saya ceritakan lagi betapa niat orang dirampok di tengah jalan tanpa sadar. Santri saya suruh beli kacang di Jatibarang karena besok lebaran mau goreng kacang yang dikupas kulitnya, apa namanya tuh, kacang gawil. Nah nih beli kacang Jatibarang, nih duitnya 5 kilo, nih buat mobil naik kopayungnya, ini buat takjilan kamunya, belakang beli takjilan. Nggak usah Pak Kiai, ini motornya nggak usah, dia berangkat sendiri, biaya sendiri, susuknya utuh. Hebat nggak? Iya sudah, kan hebat. Dia takdim sama kiainya. Di kesempatan lain dia nanya, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Saya kan aneh, ada anak santri minta disuruh beli kacang tuh. Akhirnya berangkat sendiri, ternyata yang dagang cantik jelita. Dianya sendiri masih mengira dia dalam keikhlasannya, padahal dia sudah mengeksploitir kiainya, dijual namanya biar bisa ngobrol dengan perempuan cantik. Terus iya enggak? Kamu juga sering melakukan hal itu. Ini contoh sederhana. Contoh yang besarnya adalah orang kiai pengen bikin pesantren, tanahnya sendiri diwakafkan, gelang istrinya dijual, bikin pondok. Setelah uang banyak nyari duit kok. Udah paham? Ada enggak? Yang banyak ada. Log sirem lah. Saya nanya ada enggak? Banyak. Ada enggak? Nah gitu, banyak atau sedikit? Nah gitu. Ini terkendas. Itu kita sehari-hari seperti itu. Jangan dikira kita bergeser tanpa kita sadari. Makanya setan sendiri mengatakannya itu ada la asuddannahum sududa, artinya aku bendung ya, la aqudannahum siratal mustaqim, akan kuhambat. Ada la aqudanna, dihambat, dilumpuhkan oleh setan. Itu satu metode setan menggoda. Ada lagi diselewengkan, yaitu qala fa bi izzatika la ughwiyannahum. Al-ghawayah bukan dengan al-qud, beda. Selewengkan. Nah itu makanya setan menggunakan berbagai macam metode. Kamunya tidak pernah belajar metode-metode yang dipakai oleh setan. Ya karena kamunya menganggap remeh, dikiranya setan tuh bocah perasaan bocah sing endak orang nikah perasaan.
Dikiranya anak kecil yang kepalanya korengan tuh dikiranya. Julik setan tuh. Iya. Setan ya. Nggih, mangga. Tapi yang lalu saya pernah menanyakan bahwa konsep daripada Aku, iya. dulu saya mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah diri sendiri, aku adalah setan, aku adalah diri, aku dan semuanya aku. Iya. Nah, setelah malam ini kita artinya menghikmat terjawablah sudah. Artinya akunya itu sebenarnya aku yang sebenarnya. Tapi ketika saya merenungkan dalam diri saya sendiri, tidak muncullah sesuatu aku. Ya. Aku adalah Tuhan. Apakah memang begitu ya? Aku adalah Tuhan. Tuhan yang munculnya itu aku adalah Tuhan. Dan aku ini ya saya. Iya. Itu adalah terjadi ketika ada proses interview antara Nabi Musa dengan Tuhan yang berlokasi di Gunung Tursina. Allah mengatakan innani anallah. Kenapa Allah tidak mengatakan innani Allah? Kan cukup. Atau inni Allah, atau innani Allah, atau ana Allah. Kok innani, kok ana lagi? Nah, artinya bahwa ana itu domirun. Paham nggak? La ilaha illa huwa. Huwa adalah domirun. La ilaha illa anta. Anta adalah la ilaha illallah. Ana, huwa, anta, Allah. Dipakai semuanya. Itu artinya apapun yang kau katakan, ketika kamu bilang aku, tetap Allah. Bilang ketika kamu, ya tetap Allah. Kamu bilang dia, tetap Allah juga. Dan kamu bilang Allah, Allah juga. Gimana keberadaanmu sebetulnya? Udah paham? Iya. Ad-dhamir bahasa Arab. Ya, dhamir ya. Dhamir marfu, dhamir mansub, ya kan? Nah, yang ada di dada ini juga namanya dhamir. Cita rasa, hati nurani itu bahasa Arabnya dhamir. Bahasa Arab tidak jauh. Bahasanya dalam terminologi Arab, semua terma apapun itu ada reasoning, linguistic reasoning. Alasan linguistiknya ada. Kenapa ini dibilang ra'sun? Li'annahu yar'asu, karena dia memimpin. Kenapa ini namanya rijlun? Li'annahu yatarajjalu, karena dia berjalan. Kenapa ini yadun? Li'annahu min ayadihi, karena ini adalah anugerahnya. Apapun kita ambil orang pakai tangan. Kenapa ini namanya ainun? Mata. Kenapa jadi ain itu mata? Ain kan uyun kan sumber. Ya memang sumber fitnah dari sini juga datang. Itu bahasa Arab. Dalam bahasa lain nggak ada. Kenapa disebut baitun, rumah itu? Li'annaka tabitu fihi. Karena kamu tidur di situ. Kenapa juga disebut darun, rumah itu? Li'annaka taduru fihi. Kalau muter-muter di situ. Rumah juga disebut manzil, lianna katanzilu ilaihi, karena kamu ya mampir di situ juga. Kenapa sama lisumuwihi, karena di atas. Sih. Kenapa disebut alam dunia lidunuhi, karena alam yang dekat ini. Semuanya berlogika dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kenapa ini gelas? Ya gelas. Kenapa ini tembok? Ya tembok.
Itu kira-kira seperti itu. Makanya jadi kita mesti mewaspadai. Kenapa disebut domir? Karena itu adalah merupakan satu cita rasa. Huwa, ana, anta dan sebagainya itu adalah domir. Ya, pihak pertama, kedua dan ketiga. Ana, anta, huwa. Oke? Ada yang lain mana lagi? Nyangkal lagi barangkali boleh. Saya emang kiai yang boleh disangkal nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Punten dengan kata ya, kita belajar Islam kayaknya kurang lengkap, kurang sempurna kalau tidak dibarengi dengan sejarah budaya Islam. Tetapi kita jujur saja dengan segala keterbatasan, mungkin buku yang kita baca atau waktu untuk mendengar sangat sedikit sekali, paling belum yakin. Ini minta digambarkan waktu perang terjadi perpecahan antara pihak Muawiyah dan Sayyidina Ali sampai Al-Quran ditaruh di ujung tombak. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong difokuskan pertanyaannya. Minta perluasan sejarah ke depan atau latar belakangnya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Karena Islam itu kayaknya belum sempurna kalau tidak dibarengi dengan belajar sejarah. Karena bisa jadi berulang. Itu sejarah tentang terjadi perpecahan di kalangan para sahabat. Sampai Al-Quran ditaruh di ujung tombak dan seterusnya. Oke, Bang. Jadi ini bukan Islam tidak sempurna. Jadi pemahaman kita tidak bisa lengkap maksudnya mah. Bukan Islam tidak sempurna gitu ya. Kalau tidak, ya dong yang ngomong tuh ngomong beli gampang nah ngomong. Ya saya kira yang jadi persoalan gini. Sejarah kebudayaan Islam sendiri yang kamu baca itu banyak versi. Tentu akan memberikan persepsi yang berbeda. Ya. Sampai muncul hadis-hadis yang mengunggulkan Muawiyah daripada Sayyidina Ali. Ada hadisnya. Di kitab kuning ada tuh. Iya. Yaitu Nabi Sayyidina Ali lebih saleh, walakinna Muawiyah a'lamu min Ali. Ada. Muawiyah lebih pintar dari Sayyidina Ali. Ada. Jadi yang dibaca versi mana? Sebab masing-masing sekte itu juga membuat sejarah sendiri-sendiri. Tetapi pada umumnya bahwa sejarah itu yang membuat adalah selalu yang menang dan yang kalah selalu disalahkan. Betul? Oleh karena itu kalau Anda ingin belajar tentang sejarah Islam yang sesungguhnya, pengen betul-betul persis gitu, ya tolong dibaca sumber-sumber dari Syiah, sumber dari Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, terus juga kelompok-kelompok yang lainnya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ternyata dalam pemikiran Islam ini banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran fuqaha, sehingga konsep Islam yang menonjol adalah konsep yang digoreng yang diramu oleh para fuqaha, karena fuqaha ini lebih dekat pada penguasa.
sampai sekarang. Fuqaha itu menjadi alat kekuasaan para penguasa. Ya, saya katakan bahwa dalam tulisan sejarah manapun selalu ada ketidakjujuran dan selalu banyak yang ditutupi. Di negerimu sendiri itu terlalu banyak sejarah yang ditutup. Apakah itu kepentingan politik? Tapi yang aneh biasanya sejarah itu kalau sudah berjalan lama, sekian ratusan, sudah tidak ada sangkut paut kepentingan dengan orang-orang yang sudah meninggal semua, biasanya yang asli muncul. Kaidah itu dipakai oleh CIA bahwa semua hal-hal yang rahasia kalau sudah 50 tahun itu menjadi hak publik. Public information mesti dibuka. Dan tentang G30 SPKI juga sekarang dibuka oleh CIA sekitar 30.000 halaman. Itu hak publik dibuka di Amerika. Tapi sejarah Islam sampai sekarang belum pernah ada yang membuka. Malah ditutup dengan kaidah-kaidah stop. Jangan berbicara tentang sahabat. Betul nggak? Makanya saya kan ada keberanian. Dan saya juga mungkin siap dicaci maki orang. Tapi saya tidak punya maksud jahat. Saya tidak ingin menyalahkan Muawiyah, tidak menyalahkan Ali. Tapi saya lagi menelusuri peristiwa yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Paham nggak? Ini gawat persoalannya. Ya. Nanti sebentar dulu, terusin dulu. Dan kenapa Al-Quran ditaruh dan tumbak? Sampai sekarang isu agama itu paling nyaman digunakan untuk membangun, untuk memanage konflik. Kenapa? Karena emosi kita sangat responsif kalau isunya agama. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama. Kita mengatakan berhati-hati, agama jangan dimasuki politik. Sebaliknya agama jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Ini politik dan agama ini kayak istri muda istri tua ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Bu ya, yang saya tanyakan, Allah itu kan menciptakan langit beserta isinya, bumi juga beserta isinya, termasuk saya. Mungkin kalau saya ada. Dan keberadaan saya di mana Bu ya? Di sini. Dan pulangnya kemana Bu ya? Terima kasih Bu ya. Keberadaanmu is nothing. Engkau ini tidak lebih seperti sebutir debu kosmis yang tidak terlihat sama sekali. Kamu ada di cadang pinggan. Cadang pinggan ada di Indramayu. Indramayu ada di Jawa Barat. Jawa Barat ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Indonesia, ada di Asia. Asia ada di dunia. Bumi kita ini ada dalam tata surya. Dan bumi ini posisinya berada di planet yang ketiga setelah Merkurius, Venus, dan bumi. Setelah bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Semuanya mengelilingi matahari sebagai bintang. Matahari ini ya kan besar. Paham nggak? Besarnya berpuluh-puluh kali lipat bumi. Beratus bumi.
ketika kita menjauh dari tata surya, bintang kita ini, matahari ini hanya sekelip bintang, dan bumi ini bintang yang sedang, terlalu besar juga tidak, terlalu kecil juga tidak, redup juga tidak, terang sekali juga tidak, sedang bentuknya, sedang cahayanya, dan berada di tengah-tengah galaksi Bima, ada di lingkar tengah ya, tidak di pusat, tidak di ujung, tapi di tengah dalam galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu adalah bermiliar-miliar bintang. Matahari kita tidak kelihatan, bumi kita tidak kelihatan, apalagi kamu. Bulan nega aja gedean dase. Iya kan. Dan galaksi The Milky Way atau kata kitanya galaksi Bima Sakti itu merupakan salah satu 10 galaksi yang sudah ditemukan. Galaksi itu kita kalau dilihat dari galaksi yang lain juga hanya merupakan satu titik cahaya. Jadi kalau akal kita sudah mentok, tidak bisa berpikir lebih jauh lagi, itulah disebut dengan Al-Arsyul Azim. Dan Allah kita akan katakan Rabbul Arsyil Azim. Itu saja. Jadi konklusinya you are nothing. Ya, jadi artinya bahwa dari pengertian itu artinya ya jangan besar kepala. Apalagi makhluk di luar angkasa lain. Dari keluargamu saja, mungkin anak istrimu, bisa terjadi kamu pulang mereka bersorak-sorai. Alhamdulillah, kata istrinya, aku bebas. Punten ya Mbak, itu bisa terjadi kepada kita semuanya Kak. Ternyata kehadiranmu tidak ada yang mengharapkan, dan kepulanganmu juga tidak ada yang kehilangan. Oke, udah malam jam 1. Ya, assalamualaikum.